Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Mobil Sukin melaju ke arah selatan di Jalan Lingkar 3 Barat. Tidak ada kemacetan atau lampu merah. Tak lama kemudian, ia tiba di luar perkemahan skuadron pemadam api Shilitai. Waktu sudah larut malam. Lampu jalan menerangi daun-daun kuning, tak ada seorang pun di jalan. Sukin melihat ke dalam melalui pagar, cahaya bulan menerangi lapangan besar dan gedung asrama. Dia melirik ke atas pagar setinggi 2 hingga 3 meter, hampir hendak melangkahinya, tiba-tiba seekor anjing polisi menggonggong dari lapangan. Wang! Seekor anjing mendekat seperti angin dari lapangan. Au! Au! Sukin tak kaget, dia berbalik dan berlari menjauh. Anjing itu tidak menyerah, ia berlari sejauh 100 meter. Mengunci Sukin, dan menggonggonginya melewati pagar. Wang! Wang! Teriakan itu garang dan menggema di seluruh jalan. Sukin berlari ke pintu gerbang dengan satu helaan napas, penjaga yang berdiri di pos berdiri tegak, matanya memandang dengan hati-hati. Di kejauhan terdengar seseorang berkata, "Xiao Meng." Gonggongan anjing tiba-tiba berhenti. Sukin merapikan rambut dan pakaiannya, lalu melirik ke arah suara itu. Seekor DMU besar berdiri tak jauh dari sana, dengan 2 telinga yang meruncing. Matanya yang cerah menatap Sukin, dan setelah beberapa saat, ia berbalik dan berlari menuju pria di kejauhan. Sukin bertanya pada penjaga, "Halo, saya mencari Song Yan." Penjaga melempar pandangan pada papan peringatan di pintu. Sukin mengikuti pandangannya dan melihat tulisan tidak ada kunjungan di situ. Pria pelatih anjing datang ke sini. Posturnya tinggi dan samar. Sukin menatapnya, dan segera merasa lega. Pria itu berjalan dari bayangan pohon ke cahaya bulan, dan dia melihatnya dengan jelas, itu adalah instruktur Suo Jun. Suo Jun melihat ada situasi di sini, mendekat dan bertanya, dan dia mengenali Sukin. Apa yang diinginkan oleh Nona Su? Sukin menjawab, "Halo, saya mencari Song Yan." Suo Jun membalas dia sedang menjalani pelatihan umum. Sukin menjawab, "Oh." Suo Jun berkata lagi, "Ada apa denganmu?" Sukin menjawab, "Tidak, hanya lewat." "Terima kasih, sampai jumpa." Suo Jun hendak berkata sesuatu, Sukin buru-buru berbalik, melintasi jalan dengan cepat, dan pergi menjauh. Angin kering masuk dari jendela mobil, dan jalan di depan gelap dan keras. Seluruh kota berwarna abu-abu dan bangunan-bangunannya seperti tanaman yang mati, kaku dan lesu. Jika hujan deras berikutnya datang, Sukin menyalakan sebatang rokok dan berpikir bahwa hujan deras berikutnya yang akan membanjiri kota akan baik-baik saja. Dia merasa sesak dan hampir mati lemas. Keesokan harinya, matahari bersinar terang dan suhu naik tiba-tiba. Puluhan pemadam kebakaran dan prajurit berada di bawah terik matahari di lapangan untuk penilaian kebugaran fisik. Para pemain berbaris, dan Song Yan meniup peluit, melesat keluar dari garis start, berlari, melompat, merayap, mengatasi rintangan, push up, sit up. Song Yan mengenakan pakaian loreng, berdiri tegap dengan stopwatch dan papan skor di sisi, mengamati anggota tim yang berlatih, melihat stopwatch, dan mencatat waktu yang dihabiskan pada setiap item. Para pemain di belakang sesekali melihatnya dan membandingkannya dalam hati mereka. Seorang pemain selesai, Song Yan meniup peluit, dan orang berikutnya berangkat. Setelah 1 jam, semua pemain dinilai dan berbaris ulang. Song Yan melirik transkrip dan berkata, "Berdiri." Para perwira dan prajurit berdiri tegak. Rileks. Biarkan sikap istirahat sejenak. Melaporkan hasil, Jiang Yi, lari cepat 11 detik 3, lari cepat rintangan 17 detik 8, Song Yan melihat anggota timnya, namun melihat Suo Jun berjalan melintasi lapangan, skor total adalah 2 menit 24 detik minggu lalu meningkat 15 detik. Aplaus. Para prajurit mengaplausi 3 kali dengan rapi.
Suo Jun berdiri di samping pohon di sebelahnya, dan anjing militer Xiao Meng bersandar di sisinya, menunggu Song Yan, satu orang dan satu anjing. Song Yan selesai memberi pengumuman satu persatu, memasukkan papan catatan di belakangnya, dan berkata dengan singkat, semua orang telah meningkatkan performa mereka, terus pertahankan. Istirahat selama 10 menit, dia melirik jam tangannya, berkumpul pada pukul 10.30, latihan fisik. Berdiri. Iya. Para anggota tim berdiri berdampingan dan memberi hormat. Skill. Song Yan berbalik dan berjalan menjauh menuju Suo Jun. Chong Xiaomeng mengeluarkan suara jentikan jarinya, bubar. Sejenak yang lalu, Xiaomeng, dengan wajah serius dan tekuk lutut, segera membuka mulutnya, menjulurkan lidahnya, dan berlari menuju Song Yan. Kaki depannya menangkap dada Song Yan, dan ekornya terus bergoyang-goyang. Song Yan mengelus kepala anjing itu dan tertawa, bodoh, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, aku merindukanmu seperti ini. Suo Jun berkata, kau telah membawa bencana dengan anjing ini, tidak bisa makan tanpanya, temperamenmu buruk, dan kau menggonggong ketika melihat seseorang. Perasaannya padamu sangat mendalam. Song Yan membalas, omong kosong, aku yang memeliharanya. Suo Jun berkata, ya, anjing ini sangat penyayang dan mengikuti pemiliknya. Song Yan menggaruk leher anjingnya, mengangkat alisnya pada Suo Jun dan berkata, bagaimana aku merasa ada sesuatu dalam perkataanmu? Suo Jun tertawa. Apakah perasaanmu penting? Oh ya, seorang wanita datang padamu semalam, sepertinya dia adalah dokter. Song Yan membungkukkan badannya dan mengelus kepala anjingnya, tampak acuh tak acuh. Aku mencari informasi kontaknya, tapi dia lari. Song Yan melihat ke atas dan berkata, bukan orang penting. Hujan turun selama 3 hari berturut-turut, semakin membaik. Sukin menyukai segala cuaca buruk dan buruk, menyaksikan segala sesuatu menjadi tenang dan terkoyak menjadi bekas luka yang jelek. Tetapi rekan-rekan di rumah sakit jelas berpikiran lain. Setiap kali cuaca buruk terjadi, jumlah pasien gawat darurat akan berlipat ganda. Ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang suntikan, ruang observasi penuh sesak di mana-mana. Sukin dan timnya menerima 7 kecelakaan lalu lintas dengan ukuran yang berbeda dalam 3 hari terakhir. Salah satu pemuda awal 20-an berhenti bernapas dalam perjalanan ke rumah sakit. Orang tua almarhum menarik dokter dan menangis, memohon bantuan dari dokter untuk menyelamatkan anak laki-laki mereka. Meskipun dokter dan perawat terbiasa dengan hidup dan kematian, mereka tidak terbiasa. Xiao Nan tidak tahan untuk mengusap air matanya sambil mencuci tangan di ruangan bersih. Sukin bertanya, ada apa? Xiao Nan menjawab, anak laki-laki yang baru saja meninggal begitu muda. Orang tuanya terlalu malang. Baiklah, Sukin menjawab sambil mencuci tangannya, mengeringkannya dengan tisu, dan berkata, saya sudah selesai kerja. Sampai jumpa besok. Xiao Nan terdiam sambil menyaksikan Sukin pergi, dan kebetulan Xiao Bei masuk. Apa yang sedang kau lihat? Xiao Nan menjawab, aku menemukan bahwa Dr. Su sepertinya tidak pernah mengalami perubahan mood. Xiao Bei mencuci tangannya dengan hand sanitizer sambil berkata, kamu baru sadar hari ini? Semua orang di rumah sakit mengatakannya. Aku belum pernah melihatnya tertawa, aku belum pernah melihatnya menangis. Dia bertemu pasien miskin, dia tampak simpatik, dia bertemu keluarga yang menderita, dia tidak memiliki belas kasihan. Dia bahkan tidak marah ketika dia bertemu Hunaotang. Jadi menurutku dia adalah orang terbaik untuk menjadi dokter. Xiao Nan heran dan berkata, kenapa kamu bilang begitu? Xiao Bei mengangkat bahu dan menjawab, menjaga jarak dari pasien dan merawat pengobatan medis secara rasional sebagai seorang profesional dan akademisi yang tidak emosional. Xiao Nan berkata lagi, tapi aku dengar Dr. Zhu Xian dari Departemen Luka Bakar mengatakan bahwa Profesor Su memiliki pendapat tentang Dr. Su dan tidak setuju dengan promosi Dr. Su menjadi dokter kepala. Mengapa? Meskipun Dr. Su tidak antusias, dia bisa diandalkan dalam melakukan pekerjaan dan bekerja dengannya dengan mudah. Dokter lain harus berurusan dengan hubungan antar pribadi, dan itu merepotkan. Tampaknya Dr. Su tidak punya hati nurani. Aku dengar dokter yang si Jia mengatakan bahwa dia dan Dr. Su mengikuti wawancara yang sama.
Beberapa direktur bedah ada di sana. Direktur Suken bertanya, jika pasien kritis mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke rumah sakit Anda untuk operasi, Anda memutuskan bahwa tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Akankah Anda menerima transfer pasien ke rumah sakit untuk pengobatan? Yang Si Jia mengatakan bahwa dia pasti akan mengatakan bahwa rumah sakit kami memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan menyelamatkan banyak pasien yang tidak dapat diselamatkan oleh rumah sakit lain. Dia berharap bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi dokter yang luar biasa seperti itu. Xiao Bei kemudian bertanya, bagaimana dengan Dr. Su, bagaimana jawabannya? Xiao Nan menjawab, Dr. Su mengatakan dia tidak akan menyelamatkan. Xiao Bei bertanya lagi, apakah dia mengatakan alasannya? Xiao Nan menjawab, mengatakan, dia tidak ingin merusak karirnya. Xiao Bei berkata, omong kosong, begitu langsung? Xiao Nan menimpali, tidak. Direktur Su melintasi formulir pada saat itu, tapi dia tidak mengharapkan dia masuk, dan dia ditempatkan di Departemen Luka Bakar yang paling terampil dalam bedah rumah sakit kita, yang kebetulan menjadi departemen yang bertanggung jawab atas Direktur Su. Xiao Bei bertanya khawatir, apakah Dr. Su bisa dipromosikan kali ini? Sukin pulang ke rumah saat tengah hari dan menemukan jendelanya tidak tertutup dan air hujan masuk, menjadikan lantai kayu solid kotor. Dia melihat sekeliling dan tidak ada pel, juga tidak ada kain. Tidak ada cara untuk mendapatkan pekerjaan per jam. Dia tidak tahan dengan jejak kotoran sedikit pun, melihat sekeliling, mengambil suea terbaru dari lemari, dan mengusap air dari lantai. Selama beberapa hari terakhir hujan turun dan suhu tiba-tiba turun. Setelah selesai membersihkan rumah, Sukin merasa hidungnya sedikit tersumbat, jadi dia menemukan mantel rajutan. Dia duduk di sofa, menyalakan sebatang rokok, dan melihat ke seluruh ruangan yang kosong, tanpa disadari mulai merenung. Asap terbakar hingga habis tanpa pemberitahuan. Ini sering terjadi setelah pergi ke Shilitai malam itu. Tapi dia terbiasa tenang, jadi bahkan jika dia merasa tertekan, dia tidak akan menyadarinya. Setelah duduk lama dan merintih di perutnya, dia ingat bahwa dia hanya makan kue yang diberikan oleh Xiao Nan di pagi hari. Dia belum makan hari ini. Setelah dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap-siap memesan makanan, panggilan telepon dari Meng Yanchen masuk, Kin. Sukin menjawab, ya. Meng Yanchen bertanya, apakah kamu di rumah? Jadwal kerja Sukin sangat rumit, tetapi Meng Yanchen memiliki pemahaman yang jelas, tidak pernah mengganggunya selama jam kerja, dan selalu peduli dengan istirahatnya. Sudah, Sukin menjawab. Tidak apa-apa, biarkan aku mengingatkanmu. Peringatan hujan merah malam ini, jangan keluar dan berlari, Meng Yanchen selalu berbicara dengan tegas. Dan tidak banyak kepedulian dalam nadanya. Paham, Sukin menjawab dan kemudian bertanya, sudah makan? Belum. Siap memesan makanan, Meng Yanchen berhenti sejenak dan berkata, aku juga belum makan, mari kita pergi bersama. Sukin bertanya, kemana? Meng Yanchen menjawab, mau makan apa? Sukin berkata, Jiangxi Chou. Meng Yanchen tertawa pelan di sana, jangan makan terlalu banyak. Sukin berkata, aku akan segera memesan. Meng Yanchen memotongnya, tidak, hujan terlalu deras dan jalan tidak aman. Aku akan membawakannya untukmu. Sukin berkata, mereka bisa membungkus? Tidak, Meng Yanchen berkata tunggu saja. Menunggu makanan, Sukin menyimpan semua asbak dan kotak rokok di rumah. Setelah mandi dan mencuci rambutnya, dia mengganti pakaian bersih dan membungkus diri dengan selimut untuk istirahat di sofa. Tidak lama kemudian, Meng Yanchen datang, membawa keranjang bambu yang halus, dan meletakkan lapisan demi lapisan piring porselen giok putih, irisan rebung tumis, worwoot goreng bawang putih, biji teratai goreng, ikan kakap kukus, sup tulang rebung. Selera makan Sukin hampir sama seperti biasanya, dan hanya semangkuk kecil sup dan kemudian semangkuk kecil sup, tidak lebih. Meng Yanchen memiliki selera makan yang baik. Dan hidangan-hidangan itu segera habis. Setelah makan dan membawa piring-piring ke dapur untuk dicuci, Meng Yanchen bertanya, belum pernah menggunakan dapur setelah tinggal di sini begitu lama. Tidak, Sukin melihat ke belakang dan menjawab. Meng Yanchen berdiri di balik meja terbuka untuk mencuci piring.
Lengan kemeja gelap tergulung di lengannya. Meng Yanchen berkata, apakah kau mencari seorang bibi masak? Tidak, rumah sakit memiliki kantin. Juga nyaman untuk memesan makanan, jawab Sukin. Meng Yanchen tidak berkata lagi. Setelah mencuci piring, dia melihat ketel di meja. Steker itu berlabel bahasa Inggris. Melihat sekeliling, tidak ada ketel yang baru dibeli. Dia menatap steker itu untuk waktu yang lama. Suaranya tiba-tiba merendah, dan berkata, Kin, kau tidak akan merawat dirimu seperti ini, bagaimana dengan masa depanmu? Ruangan itu sunyi, hanya suara tetesan hujan di luar jendela. Sukin memeluk dirinya sendiri di kursi, melihat gelas yang buram oleh hujan, dan berkata, lupakan apa yang kukatakan, lupakan. Meng Yanchen kemudian pergi bekerja. Sukin tidur jam 3.30 di rumah. Dia terbangun oleh panggilan telepon dari dokter yang merawat Dong Yuanyi, mengatakan bahwa Departemen Luka Bakar menerima pasien dengan luka bakar derajat 3 atau lebih dari 90%. Beberapa profesor seperti Wang Guodong, Su Ken, Gao Liang, dan lain-lain secara pribadi mengoperasikan mereka. Kesempatan itu langka, dan dia diminta untuk segera datang untuk mengamati. Sukin segera pergi ke rumah sakit. Ketika mobilnya keluar dari garasi bawah tanah komunitas, hujan deras. Dia buru-buru ke rumah sakit dan masuk ruang observasi di sebelah ruang operasi. Semua ahli bedah yang tidak bertugas datang. Sukin menemukan sudut dan duduk. Pada saat itu, Direktur Wang sedang melakukan trakeotomi pada pasien. Sukin duduk di sisi kaca selama lebih dari 6 jam tanpa menyadari berlalunya waktu. Sampai akhir operasi berhasil, rekan-rekan sejawatnya kembali ke posisi mereka masing-masing. Shift berikutnya akan dimulai pukul 8 pagi besok. Pada awalnya, dia ingin mendiskusikan rincian operasi dengan para profesor, pemilihan, pengukuran, dan periode waktu setiap infus dan obat, tetapi mempertimbangkan bahwa mereka telah menjalani operasi selama 7 atau 8 jam, mereka sangat lelah. Dia memutuskan untuk menunggu sampai besok dan sekarang pergi pulang. Parkir bawah tanah rumah sakit telah tergenang air, dan dia bertanya-tanya dari mana asalnya. Sukin memikirkan operasi di kepalanya, tetapi tidak peduli. Ketika mobil berada di jalan, dia masih terganggu dan belum menyadari bahwa hujan begitu mengkhawatirkan. Dia menghabiskan lebih dari 6 jam di rumah sakit, dan kota ini penuh dengan air. Pejalan kaki berlari di jembatan layang, kaki mereka terendam dalam air, dan kemudian payung ditiup oleh angin, hanya meninggalkan rusuknya, dan jas hujan diterkam oleh angin. Kendaraan bergerak lambat di air, dan beberapa masih dalam air. Ketika Sukin menemukan bahwa tingkat air salah, roda mobil sudah merendam ke dalam air. Dia segera memperlambat laju dan siap untuk mundur, tetapi saat dia mengganti gigi, mobil tiba-tiba mati. Setelah beberapa kali percobaan, mobil berjalan dengan tidak kompeten, dan mobil di belakangnya melaju dengan cepat, terlambat untuk mengerem dan menabrak bagian belakang mobilnya. Che Qiao meluncur maju 2 atau 3 meter, Sukin jelas merasa mobilnya condong ke depan, seolah-olah berada di lereng turun. Hujan deras. Melalui penghapus kaca, Sukin dengan susah payah melihat tanda yang familiar di jalan depan, dan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah terowongan bawah tanah yang tenggelam. Dia segera menarik rem tangan, tetapi hujan terus mencuci ke arah bawah jembatan, mendorong mobil ke bawah lereng. Sukin membuka sabuk pengaman, menekan jendela tipe tombol benar-benar gagal, dan pintu tidak bisa dibuka. Dia mengeluarkan ponselnya dengan tenang dari tasnya dan menelepon 110. Halo, 110, halo, saya terkunci di dalam mobil dan terjatuh ke dalam air. Terowongan tenggelam di bawah jembatan Songmen, BMW putih. Jangan panik, silakan hubungi 119 untuk penyelamatan oleh pemadam kebakaran. Mendengar 3 angka 119, Sukin memutuskan reaksinya pada saat yang bersamaan, dan telepon terputus pada saat yang bersamaan.